sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan selain ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah, maka niscaya Allah akan tambah nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dengan bersyukur kita kepada Allah, maka niscaya iman dalam hati kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukurnya kita kepada Allah dan beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah selamatkan kita di dunia maupun selamanya. Hari ini sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Ta'ala, kekasih Allah wa hati setiati dan putra kebanggaan Allah, yakni baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan salawat, maka insyaallah kita semua akan diselamatkan di dunia maupun selamat di akhirat. Dengan salawat, maka kita semua akan mendapatkan naungan syafaat lulus pada yaumil qiyamah. Maka dengan salawat, kita semua akan ditata oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara hati yang selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum al-fakir menyampaikan khutbah, al-fakir ingin berwasiat kepada diri al-fakir pribadi, khususnya kepada jemaah sekalian. Marilah senantiasa kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya bertakwa. Takwa dalam arti menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata ulama dikatakan takwa berarti takut kita kepada Allah. Kalau kita sudah takut kepada Allah, maka perintah-perintah Allah akan kita lakukan. Kalau kita sudah takut kepada Allah, maka larangan-larangan kita tinggalkan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 2022, data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menunjukkan angka kematian sebesar 1.900 jiwa dan angka kelahiran 4.700 jiwa. Kalau kita rata-ratakan setiap menit ada sekitar 3 orang yang meninggal dunia dan 9 anak yang lahir di Indonesia, hanya di negara kita Indonesia saja. Data ini valid yang disampaikan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam hal ini yang ingin al-fakir sampaikan adalah bahwa setiap menit, setiap detik itu ada yang namanya mengalami kematian dan ada yang lahir. Ada kematian dan ada kehidupan. Dan di antara orang-orang yang mati dan hidup yang tadi disebutkan ada kita di dalamnya, yang sampai pada saat ini, pada detik ini Allah takdirkan kita masih dalam keadaan hidup. Semoga dengan hidupnya kita, hiduplah iman dan Islam kita, hanya untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban bagi setiap orang yang bertanya kenapa kita semua masih dihidupkan di dunia ini sampai detik ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat 2 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Untuk apa Allah ciptakan kematian dan kehidupan? Tidak lain untuk memuji siapa yang paling baik amal dan di antara kamu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu
semua manusia pasti rugi. Yang kaya rugi, yang miskin rugi, yang punya kuasa rugi, rakyat biasa juga rugi, yang punya ilmu rugi, bahkan yang jahil juga rugi. Illal ladzina amanu Allah, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan yang beramal saleh. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat di atas kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita semua, sesungguhnya kita semua akan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka kehidupan kita sampai pada saat ini adalah ingin melihat, Allah ingin melihat kita apakah kita beramal atau tidak. Dan amal ini jika kita kelompokkan, itu terbagi menjadi 4 jenis amal. Yang pertama, amal badan, tegak, ruku, sujud, sa'i, tawaf, puasa, dan lain sebagainya. Itu termasuk adalah dengan sebutan jenis amal badan. Yang kedua, membaca Quran, berzikir, istighfar dan bersolawat termasuk dalam amal lisan. Lalu yang ketiga, amal harta, dengan zakat, sedekah dan infak, wakaf dan kurban termasuk amalan harta. Dan yang keempat, lain daripada ketiga amalan tersebut, ada yang namanya amal hati. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan takdir kepada kita, memberikan ketetapan kepada kita, jika kita ridho menerima takdir Allah, ikhlas menerima ketetapan Allah, maka kita akan diselamatkan di dunia dan selamat di akhirat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah bijaksananya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, adilnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kalau yang bisa mengatakan ke surga itu hanya sebatas amal badan saja, lalu bagaimana dengan orang-orang yang sakit, yang lumpuh dan tidak bisa bangun di rumah sakit dan tidak bisa beramal dengan badannya sendiri, maka dia bisa beribadah dengan lisannya. Kalau saja yang bisa mengantarkan ke surga hanya amal harta saja, lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki harta sedikit pun? Maka dia tetap bisa beramal dengan badannya, tak bisa beramal dengan badan, tak bisa beramal dengan lisan, dan tak bisa beramal dengan harta. Maka Allah memberikan kesempatan untuk kita bisa beramal dengan hati kita. Dia ridho menerima segala takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari Jumat yang penuh dengan barokah ini, kita baru sejenak menundukkan pandangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berkacanya kita, lihat diri kita, apakah kita punya saat ini amal apa yang kita miliki untuk bekal kita di akhirat nanti. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih diberikan badan yang sehat, maka hendaklah kita melangkahkan kaki untuk menuju masjid untuk sholat berjamaah. Selagi kaki masih bisa melangkah, selagi badan masih bisa melakukan ibadah-ibadah, selagi mata masih bisa melihat, bacalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nanti kalau sudah tidak melihat lagi, maka dengan apa kita bisa membaca firman Allah Subhanahu wa taala? Memperbanyak amal berzikir, bersolawat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul a'mal khairan ya Rasulullah?" Amal apa yang terbaik ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An-tunariqo ad-dunya." Engkau mati meninggalkan dunia. Wa lisanuka raddun bi dzikrillah.
tapi berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang lebih, rezeki yang cukup diberikan oleh Allah, nikmat harta, maka beramal dengan harta, karena dengan harta yang kau belanjakan akan kau makan dan akan habis, bahkan busuk menjadi kotoran. Harta yang kau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang menolongmu ketika kau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita gambarkan dengan sedekah kita di tempat ibadah, yakni masjid, satu sak semen, batu bata, kerikil, seng, keramik, AC dan lain sebagainya untuk membentuk kemakmuran dan pembangunan masjid di bulan yang menjadi pemangku di alam barzakh sampai pada hari kiamat. Makanya orang-orang yang sudah mati itu jika dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali hidup, apa kata mereka? Laula akhiratani ila ajalin qalil. Seandainya engkau memberikan kesempatan untuk kami hidup kembali, maka sebentar saja ya Allah, fasadaqallahu bis-shalihin, maka aku akan bersedekah dan beramal saleh. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka ingin bersedekah? Karena di alam barzakh terlihat nampak pahala sedekah itu mengalir, karena pahala sedekah adalah amal yang pahalanya mengalir sampai pada waktu yang hari kiamat tiba. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perintah di sini dengan amal dari segi harta. Sedekahkan harta kita jika kita memiliki harta. Sedekahkan jiwa dan raga kita jika kita memiliki badan yang masih sehat dan bugar untuk menjalankan apa yang diberitakan Allah Subhanahu wa taala dan memperkuat diri untuk selalu meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hal itu, amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita istiqomahkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan membawa kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita terbiasa dengan amal soleh, maka kita semua akan diakhiri akan dikembalikan kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Maka dalam keadaan baik, maka niscaya Allah hadiahkan surga kepada kita. Kata Allah dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu lil muttaqin. Bertobat-tobatlah untuk memenuhi ampunan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dikhususkan untuk orang-orang yang bertakwa, yang selalu menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini, Allah jadikan pribadi kita yang selalu beramal baik, beramal yang sifatnya bisa menggunakan tenaga, bahkan beramal yang ringan seperti berzikir kepada Allah untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Sebagaimana ulama mengatakan, Rasulullah SAW pernah mengatakan, dekat kita kepada Allah seperti halnya kita merangkak, maka Allah mendekati kita dengan berjalan. Dekatnya kita kepada Allah seperti halnya berjalan, maka Allah dekati kita dengan keadaan berlari. Maka dengan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berlari, maka Allah Subhanahu wa taala tanpa kita